Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disiapkan hatinya, merasa umid dan rendah hati. Nanti akan dikucuri ilmu-ilmu baru. Siap nggih? Ustadz rendah hati, jamaah santrinya juga rendah hati. Mboten asal rumangsa tahu. Kalau rumangsa tahu ibarat gelas gitu ketutup. Jari Gusti Allah, tak kucuri nok endi kok wis rumangsa tahu. Setiap membaca Al-Quran, setiap membaca hadis harus kesadarannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu, nol kosongkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali Engkau mengajarkan kepada kami. Innaka antal alim, sungguh Engkau itu maha tahu, hakim dan maha bijaksana. Surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah mengajari dengan pena atau menulis dan mengajari manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Kita itu tahunya sedikit tapi sering sok tahu. Kalau kepingin mendapatkan ilmu laduni, syaratnya kosong. Siap? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami Allah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalatu ummuhu kurhan. Ibunya itu ketika hamil itu merasa payah. Rungokno wong lanang. Merasa susah payah. Wa wada'atu kurha. Apa maneh ketika melahirkan susah payah. Ya. Wa hamluhu, ibunya mengandungnya bersusah payah. Wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian menyape dalam 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika usia mencapai wa balagha arba'ina sanatan, 40 tahun. Qala, kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rasakan, ya Allah, panjenengan ilhamkan, digaris bawahi auzi'ni ini. Auzi'ni itu ilhamkan, berikan petunjuk untuk bisa syukur nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Koma di sini. Ya. Syukur itu pertama alhamdulillah. Ditinggikan lagi wa an a'mala sholihan tardahu. Tidak cukup hanya alhamdulillah, tapi kesehatan hidupnya itu digunakan untuk beramal. Pertama itu ucapan, kedua perbuatan. Tinggi mana ucapan sama perbuatan? Perbuatan ya. Sedekah, tapi dia tidak sedekah. Wong iku mek ngomong alhamdulillah, tapi maksiat. Pertama lisan, kedua perbuatan. Itu urut-urutan syukur. Ketiga, wa aslihli, jadikan aku tambah soleh, tambah apik, tambah mabrur. Keempat, fi zurriyati, jangan lupakan anak cucuku. Paham nggih? Inni tubtu ilaika, sungguh aku tobat kepadamu. Wa inni, dan sungguh aku minal muslimin, orang muslim atau berserah diri. Sebentar, di antara kita ada yang sudah tahu, baru tahu, apa tidak mau tahu?
Sekarang saya jelaskan doa hakikatnya. Syukur itu mudah diucapkan, berat dilaksanakan. Makanya butuh auzi'ni, butuh ilham. Ilham itu dorongan supaya kita syukur itu ringan. Sebentar, kita kalau kepingin nikmatnya tambah, sering menempuh doa apa syukur? Ndelok potongan nih. Saya ulangi lagi. Kita ini kalau ingin nikmatnya tambah, dungone buanter, opo syukuri banter. Opo nek ustaz yang tak syukuri wong donga kuwi durung dikabulno. Oh, berarti syukuri nunggu donga dikabulkan. Pelan-pelan. Siap diajak mikir? Ustadz sama jamaah harus satu frekuensi. Surat Al-Fatihah itu alhamdulillah dulu apa wa iyyaka nasta'in? Temen tak? Jangan-jangan Al-Fatihah jangan kebalik versinya. Ya, Al-Fatihah itu kan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kan? Syukur. Sebelum wa iyyaka nasta'in kan diawali dari iyyaka na'budu. Na'budu itu mempersembahkan amal. Kalau bahasa bisnisnya na'budu itu kerja dhisik, Bro. Baru wa iyyaka nasta'in gaji. Itu karyawan yang baik. Wahai karyawan, kita kan punya karyawan di mana? Di DPR. Saya agak niru salsa. Ngerti salsa? Wah, ini enggak satu dimensi itu. Salsa yang di YouTube di Denmark. Coba pahami Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang dulu? Yang dulu kan na'budu. Na'budu itu mempersembahkan amal atau kerja dulu. Baru menuntut wa iyyaka nasta'in. Iya, ada hak dan kewajiban. Hak itu yang diterima, kewajiban itu yang dikerjakan. Berarti tuntutlah ibadah dulu. Jangan menuntut doa. Jangan menuntut gaji, tapi kerjaannya enggak beres. Ono wonge, kok ono kita mulai kita semua. Ngerti maksudnya? Betul, doa itu diperintah. Betul, doa itu diperintah. Tinggi mana sih doa dengan syukur? Tinggi syukur. Berat ini, auzi'ni ini, berikan ilham. Ini kalau ditarik di hadis, kita itu enggak bisa syukur sendiri. Mana Ustaz? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk syukur itu harus a'inni. Jaluk tolong. Pelan-pelan. Siapa yang hafal Asmaul Husna? Asyakur itu bagian dari nama Allah. Jadi nama Allah itu dicipratkan, dibiaskan kepada yang dikehendaki, yang minta. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Nanti kalau pandai bersyukur, akan pandai berdoa. Doanya enggak nuntut, tapi doanya itu syukur. Doaku dikabulkan, enggak tidak dikabulkan, enggak pada ente. Yang penting aku ini menjalankan perintah Allah. Jenengan kalau berdoa, semakin menunggu kapan dikabulkan, itu enggak dikabulkan. Iya, kok kayak pengalaman kabeh. Tapi ketika dilalekno, dikabulkan. Persis seperti nagih utang. Jongguyu. Nagih utang ditagih-tagih, nyoba itu. Tapi kalau sudah saya ikhlaskan, enak Ustadz ngomong toh. Ya Allah,
Diawali dari a'inni, untuk zikir juga minta tolong kepada Allah. A'inni ala zikrika, gak bisa zikir sendiri, minta dizikirkan supaya gampang connect nyambungnya. Wa syukrika, bimbing syukur kepadamu. Wa husni ibadatika, bimbing ibadah yang terbaik, bimbing ibadah yang ihsan, ibadah yang seakan-akan bisa melihatmu. Jadi kita itu nggak bisa apa-apa, butuh auzi'ni, ya auzi'ni, syukur kepada nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Berikutnya supaya nyambung, saya mengamalkan doa ini, Mbah Wahab mengamalkan doa ini, pelan-pelan. Jenengan mengamalkan doa ini, kira-kira kalau terbahas seneng enggak? Ono sing enggak seneng, aku turun ngapal Ustaz. Apa nih Ustaz tak syukuri kurang terus. Kita enggak percayai dengan ayat ini, la in sakartum la azidannakum. Dengan syukur itu nikmat bertambah. Dengan bersyukur nikmat bertambah. Banyak orang yang menempuh dengan berdoa nikmat bertambah. Jangan biasanya menempuh jalur apa? Doa apa syukur? Perhatikan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Maaf ini kurang ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sama seperti tadi, samanya sampai di tardahu. Tadi loh, tardahu ya? Ya. Yang tadi wa aslihli, yang sekarang wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doanya Nabi Sulaiman ketika bersama tentaranya lewat lembah semut. Baru lewat itu semut yang dari kejauhan sudah mendengar. Ratu semut memberikan komando, wahai anak buahku semut, silakan masuk ke rumahnya masing-masing. Sulaiman bersama tentaranya akan lewat. Kalau kamu enggak lewat mati. Nabi Sulaiman punya ilmu yang luar biasa. Ilmu jarak jauh tembus, paham bahasa binatang, mesem fatabas sama. Kalau sampean kan enggak kemesem, pula dicopot semut. Bukan mesem, tapi merintih. Karena diberikan bahasa ini, bersyukur kepada Allah. Jangan kepengen bahasa binatang? Oh enggak, sudah, enggak tak kasih ijazah nanti. Bacalah doa ini. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa thair wa kunna fa'ilin. Saya mengamalkan doa ini. Karena mengamalkan doa ini minta dipahamkan seperti Nabi Sulaiman walaupun sekian persen. Alhamdulillah nular dikit-dikit. Kemarin ketika pas di sana paham bahasa hujan. Oh maksudnya begini. Pas lagi sholawat bahan makhluk qiyam telik bayi itu ada hembusan angin. Oh ya paham. Paham ini siapa yang datang. Sopo sing datang Bu? Delok lho, guluku mengkorok. Sopo sing teko? Besti sampean setan. Karena channelnya setan, jadi sensitif setan. Kalau channelnya malaikat, ya malaikat datang itu. Terus gampangannya gini, jenengan itu kalau kedatangan teman akrab, fisiknya belum datang, itu terbayang-bayang enggak? Ya Allah, makane aku mau ketok-ketok sampean. Ternyata sampean teko, iya aku yo ketok-ketokon. Oh ternyata dia mau punya gawe mantenan. Jadi teman itu kalau akrab, enggak bicara punya gawe, karena dia sibuk itu terasa. Jenengan terasa enggak? Berarti enggak besti. Berarti enggak besti. Jadi ilmunya Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa binatang.
Kita pas lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada kicau burung. Oh ya, paham. Paham? Kita pas lagi sholat tahajud ada kokok ayam, tanda apa ini? Tanda tanazzalul malaikat. Ibu-ibu saya tanya, tadi malam sampai dengar kokok ayam? Enggak. Ya apa turu wong turu krungu. Bu, tadi malam itu loh ada listrik mati. Embu aku gak ngerti. Orepe loh jam 3, embu aku gak ngerti. Pokoknya musuh wong turu iku gak ngerti apa-apa. Masih ngaji kayak gini kan belum tentu melek. Ya Allah. Makanya doanya Mbah Hasim itu Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik. Ya Allah, bangunkan hati ulama dan orang muslim dari tidur panjang atau tidur yang sangat dalam. Bapak Ibu, ngaji kayak gini yang tidur seharusnya bangun, kan gitu kan? Bangun dari tidak kesadaran. Jangan dibalik, sak melek-melek lo dijak Yasin tahlil itu merem. Kan kualik. Surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard masalu nuri kamiskatin fiha misbah. Di sini tuh ada misbah. Misbah itu lampu. Lampu kita itu sering berapa watt? Kalau tak bahasakan bulan sabit, bulan purnama, apa gerhana bulan sampean? Jadi diajak zikir, diajak ngaji itu supaya wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Habis gelap terbitlah. Jangan kuwalik, sak melek-melek lu dijak Yasin tahlil marah. Ada apa dengan mata? Ya Allah, sungguh terlalu kita ini, sungguh terlalu. Sak ngantuk-ngantuk lo dijak konser, dijak orkes melek. Berarti hati kita, mata kita itu masih kotor di atas kotor. Diajak di jalan Allah itu mata berat, kaki berat, semuanya berat itu. Ya Allah, Masya Allah. Doa ini ya jenengan praktekkan. Kalau enggak bisa silakan jenengan baca. Doa ini nanti kalau dibaca berulang-ulang dan sekian bulan sekian tahun, pagi itu sudah berpikir, saya hari ini belum syukur apa ya? Tidak berpikir saya hari ini belum doa apa. Saya hari ini belum syukur apa ya? Ya Allah, iya tadi belum sedekah, lali. Ada sesuatu yang memanggil. Kena auzi'ni, kena a'inni ala zikrika wa syukrika. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.